Kuantitas menyambung yakni kuantitas yang dimungkinkan untuk terbagi pada bagian-bagian yang diantara mereka memiliki kesamaan batas. Di mana kalau baris itu dijadikan titik mula bagi yang satu, ia juga merupakan titik mula bagi yang lainnya. Dan kalau dijadikan titik akhir, maka ia juga menjadi titik akhir bagi yang lainnya. Seperti titik. Titik kalau dalam filsafat mana? Ada apa tidak? Tidak ada. Titik tidak ada karena titik itu akhir daripada garis. Sebenarnya juga tidak ada karena kalau garis itu bagian terkecil dari bidang ini, berarti dia mesti bidang yang kecil. Jadi garis itu hanya bisa diisyarahi bidang di sini, di bagian bendanya ini. Kalau di bagian bendanya berarti dia benda. Nah, benda. Nah, bidang itu ya di sini. Ini bidangnya. Nah, padahal ini benda kalau di mananya, di dalamnya. Seperti misalnya satu atom ke sana, seperti satu atom, nah itu benda. Jadi bidang isyarat saja. Titik juga begitu, garis juga begitu. Yani bidang akhir daripada benda, titik akhir daripada bidang. Garis akhir daripada bidang, titik akhir daripada garis. Jadi dia bisa diisyarai sana. Sini anunya, garisnya. Sebab kalau garis itu di bagian, kalau titik, kalau di sini ini titiknya. Sebab kalau titik itu di bagian garis, berarti garisnya itu bagian terkecil itu juga merupakan garis. Jadi bagian terkecil daripada garis yang dikatakan titik dalam atau di sekolah-sekolah kita itu sebenarnya bagian garis. Yani dia garis tapi kecil, tapi garis. Terus kalau begitu di mana titiknya? Di luar garis, berarti tidak ada. Kalau waktu bagaimana? Waktu juga begitu. Akhir waktu atau awal waktu itu disebut apa? An. Titiknya garis itu titik, akhirnya garis itu titik, akhirnya waktu disebut apa? An. Atau momen atau saat atau apa itu tadi disebut instant of time. Misalnya dari jam 12 ke jam 1, pas di 30 menit. Nah jadi jam 12.30 menit, pas itu detik terakhir. Nah itu dari 30 akhir daripada 30 menit pertama. Lalu dia juga awal dari 30 menit kedua. Pertanyaan, titik akhir daripada waktu, titik awal daripada waktu yang dimaui di tengah tadi, yakni 3 jam 12 30 menit detik ke 60. Terus ketika berakhir itu akhir daripada 30 menit pertama. Ketika berakhir itu awal dari 30 menit kedua. Itu yang disebut saat atau on atau an, bahasa Arabnya an, on bahasa Parsinya. Nah pertanyaan, apakah an itu di dalam waktu atau di luar waktu? Di luar. Sebab kalau di dalam waktu, sekalipun seupil kecil, misalnya 1/1000 detik, tetap itu masih waktu. Berarti itu masih bagian dari 30 menit pertama atau bagian dari 30 menit kedua. Padahal yang kita naui 30 menit pertama tank, terus dari tank itu juga 30 menit kedua. Nah begitu. Jadi an itu di luar waktu. Itu harus diingat tuh an. Nah itu nanti banyak dipakai dalam berdalil misalnya. Pertanyaan, apakah di alam materi ini ada yang di luar ada di luar materi? Waktu ada. Jadi bertanya, apakah di alam materi hanya ada kejadian-kejadian yang di luar waktu? Ada. Seperti an itu. Di mana terjadi an itu? Ya di pembagian waktu atau temuan dan perpisahan.
Ini ya, ini bertemunya. Misalnya ini dua tanganku bergerak, dua jari bergerak, dia masih dalam waktu ini. Pas ketika bertemu, teng. Nah, ketika bertemu jariku yang kanan dengan jariku yang kiri, bertemu, teng. Itu kan akhir daripada gerak. Teng, akhir daripada gerak. Nah, tengnya itu di dalam waktu atau di luar waktu? Kalau dibilang di dalam waktu, berarti masih bagian daripada gerak. Apakah bagian dari gerak tanganku yang kanan atau bagian daripada gerak tanganku yang kiri? Kalau dia dikatakan di waktu, tengnya itu masih dalam waktu. Oke, kalau dalam waktu berarti masih bagian gerak. Kan waktu itu ukuran gerak nih, gerak. Ukuran gerak dari sini ke sono. Nih dari kanan tek nyampe. Nih ya, jariku ini kugerakkan dari kanan ke telapak tanganku yang sebelah kiri. Tek. Nah, ketika nyampe ini, tek. Itu kan akhir. Gerakannya berakhir. Akhir gerak itu di mana? Di dalam gerak atau di luar gerak? Di luar gerak. Sebab kalau di gerak sekalipun kecil, sepersejuta detik gerakan ini, nah, berarti dia masih dalam gerak, bukan akhir gerak. Sementara yang disebut akhir gerak, di mana gerakannya itu berakhir, tengnya itu. Teng mulut saya ini dalam waktu loh. Ini di luar waktu. Jadi ketika saya bilang teng nyampe, nah itu di luar waktu. Nah, di akhir gerak. Nah, akhir gerak, akhir waktu. Sebab waktu adalah ukuran gerak. Nah, ketika akhir gerak berarti akhir waktu. Akhir waktu. Dengan demikian pertemuan, perpisahan tidak begitu. Tanganku ini yang dempet, tanganku yang dempet mau kupisahkan. Teng. Ketika dibilang teng, nah, tengnya itu di luar waktu. Teng mulut saya dalam waktu. Tapi teng maksudnya perpisahan dua tanganku ini itu di luar waktu. Kenapa? Karena dia titik awal gerak. Kalau yang tadi titik akhir gerak. Kalau ini titik awal gerak. Dari pertemuan ke perpisahan. Kalau dibilang masih dalam gerak, berarti masih awal, masih bagian daripada gerakannya. Berarti belum, dia sudah masuk. Yang saya maksudkan awal itu di bagian terkecil gerak, di bagian mulanya. Kalau tadi kan pertemuan di bagian akhirnya. Kalau perpisahan di bagian awalnya. Bagian terkecil di bagian awal gerak. Nah, kalau begitu masih gerak. Dia termasuk gerakannya. Sementara yang ku mau bilang, bermula dari sinilah dia bergerak, bukan gerakannya itu. Kalau kau katakan di bagian terkecil di bagian awal terkecil gerak, itu masih gerak. Sementara yang saya katakan titik mula, yakni sebelum bergerak, teng bergerak. Ketika teng bergerak, nah titik mulanya itulah yang disebut titik perpisahan. Nah, titik perpisahan dan titik pertemuan itu disebut an. Begitu. Nah, itu kejadian-kejadian di luar waktu. Kalau di dalam waktu berarti masih dalam kategori gerak.